Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WDS Production bersama saya Dharma Agung Wicaksono Wahyu Putro. Nah, hari ini saya akan menggantikan Bapak Trianggono sebagai host karena beliau sekarang sedang mengisi seminar yang ada di Jakarta. Oke, setelah itu mari kita sambut narasumber kita yaitu Bapak Wahyudi Iswantono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini apa kabar? Baik, alhamdulillah, dan semoga semua siswa juga baik dan sehat selalu di rumah, tetap semangat. Oke, jadi kali ini kita akan membahas apa nih Pak? Rencana untuk bimbingan sesuai dengan RPP yang ada untuk pertemuan ke-9 ini. Bimbingan TIK mengambil tema attachment atau melampirkan file baik berupa dokumen maupun berupa foto ke dalam email. Oke. Nah, melampirkan file atau dokumen foto ke dalam email. Jadi kita seperti menyisipkan file atau foto yang nantinya akan kita sertakan di dalam email tersebut. Oke. Lalu sebenarnya tujuan untuk bimbingan ini sendiri itu apa sih? Ya, untuk tujuan bimbingan pertemuan ke-9 ini, saya berharap setelah siswa-siswa nanti melihat video ini, itu mereka bisa melampirkan file baik berupa dokumen, berupa foto ke dalam email yang ditujukan atau dikirim ke orang lain. Oke. Jadi untuk attachment atau lampiran sebagai dokumen pelengkap administrasi gitu ya? Semacam itu. Oke, jadi seperti itu ya tujuan bimbingan dari materi kali ini. Ya, nah, pertemuan 9. Sebenarnya attachment file tersebut itu penerapannya di bidang apa aja sih? Kalau boleh tahu? Ya, sekarang ini kan kadang kita mau ngelamar kerja misalnya. Kita tidak harus datang langsung ke perusahaan yang akan kita tempati untuk kerja misalnya, apalagi di masa pandemi ini. Benar sekali. Melamar pekerjaan, riwayat hidup biasanya kan CV-nya dilampirkan, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian foto. Itu kita bisa lampirkan ke dalam file, kita kirimkan melalui email pada perusahaan yang akan kita tuju. Atau yang sekarang sedang selalu ya tiap tahun dipakai itu kalau pendaftaran untuk SNPTN. SNPTN ya. Kita biasanya suruh melampirkan berkas-berkas lewat email gitu kan. Bahkan untuk jurusan-jurusan tertentu mereka suruh mengirimkan portofolio dalam bentuk file itu. Ada beberapa jurusan ya, kayak jurusan seni itu biasanya kita suruh melampirkan hasil-hasil karya kita. Betul. Pendidikan olahraga. Jadi itu termasuk ke dalam attachment file dokumen itu tadi ya? Iya, atau istilah gampangnya melampirkan file di dalam email. Iya, betul sekali. Oke, jadi begitu ya, cukup jelas penjelasan dari Bapak Wahyudi tadi. Nah, kita kan udah banyak membahas tentang file attachment ini. Nah, ini kira-kira akan lebih jelas ketika kita mempraktekannya, Pak. Sekarang kita coba diperagakan begitu ya? Diperagakan. Baik, untuk siswa-siswa semua sekalian dan Mas Dharma, kebetulan pada pertemuan bimbingan TIK online materi ke-8, siswa semua sudah belajar tentang bagaimana cara mengirim email. Sekarang kita tidak hanya mengirim email saja, tetapi menyisipkan file ke dalam email. Baik. Nah, kini browsernya saya menggunakan seperti biasa yang dipakai untuk bimbingan TIK, Mas Dharma. Saya menggunakan Google Chrome. Google Chrome ya. Ya, kemudian karena akun email saya berbasis Google, gmail.com. Jadi di sini saya masuk ke situsnya Google dulu. Sudah berhasil masuk di situsnya Google. Kemudian saya login menggunakan akun email saya, yaitu wahyudiiswantono@gmail.com. Ini siswa-siswa sudah nggak asing lagi dengan akun email ini. Berikutnya saya tinggal memasukkan password atau kata sandinya.
berikutnya. Nah, saya sudah berhasil login di sini, Mas Oke, Dharma. sudah ada tandanya login yaitu di atas Wahyudi gitu ya tadi. Iya, ini. Nah, oke. saya sudah berhasil login. Kemudian saya masuk ke Gmail. Oke. Oke. Dari sini, woi, banyak sekali nih email yang sudah Inbox masuk. ya? Iya, inbox dari siswa ini juga untuk pertemuan sebelumnya ini. Oh iya. Kan ada tugas, ini sudah banyak sekali yang masuk. Nah, kalau sudah sampai di tampilan email semacam ini, Mas Dharma, kita bisa mengklik tulis untuk kita mengirim apa? ya. Ini diklik tulis. Oke, alamat emailnya kali ini yang saya tuju adalah Siti Nurlaila. Hurufnya kecil. Siti Nurlaila. Oke, udah muncul di situ. Nurlailatin, bukan ini. Oh ini. Ya. 479. Iya, betul. Sudah muncul, kemudian subjeknya di sini attachment file. Isinya hanya ditulis nama kelas saja, nama, kemudian kelas, misalnya Wahyudi Eswantono. Oke. Kemudian kelasnya 10 MIPA 5. Nah, ini yang sudah anak-anak sudah pernah membuat tugasnya semacam ini ya. Iya, mengirim email semacam ini. Tapi kan belum ada lampirannya. Oke, ya. Nah, sekarang untuk melampirkannya, nah di sini, Pak. Ini Oh, lampirkan itu ya. file. Nah, ini cukup diklik saja ini. Oke. Klik. Kemudian kita cari file yang akan kita lampirkan. Misalnya kali ini saya akan melampirkan 2 file sekaligus. Oke. Yaitu file dokumen. Kemudian saya klik open. Oke. Ini ditunggu sampai ini sudah. Kalau ini sudah tersiap dikirim ini. Oh, jadi itu tadi barnya seperti proses menguploadnya gitu ya? Iya, ada yang biru yang tadi ya di sini. Iya, Biru. Kalau tergantung kecepatan internetnya. Kalau internetnya cepat ya birunya hanya tampil sebentar gitu. Oke. Kalau untuk membatalkan atau katakanlah ini salah gitu, bukan file ini yang disertakan, yang dilampirkan, cukup diklik sini aja, hapus lampiran. Oh. Coba ya, saya klik ya. Oke. Nah, Oke, hilang ya. Jadi saya coba lagi ya. Oke. Ulang yang tadi. Tadi kan filenya ini, data siswa ini. Nah, saya klik open. Oke, udah. Muncul. Kemudian foto sekarang. Fotonya saya lampirkan. Tetap seperti tadi, yaitu lampirkan file. Iya. Kemudian, filenya kucing ini misalnya. Oke. Filenya kucing, saya klik open. Nah, jadi sekarang ada 2 file. Oke, ada file 2 file data ya. siswa berupa dokumen dan file kucing ini JPEG ini. Berarti foto ya. Oke. Jadi tidak hanya ini, jadi katakanlah filenya berupa file spreadsheet seperti Excel, PowerPoint juga bisa, bahkan file video juga bisa loh. Oh, oke. Bisa. Kemudian di multifungsi gitu ya. Iya. Untuk lampirannya. Iya. Jadi banyak sekali. Kalau dokumen itu biasa yang diminta juga PDF. Oh ya, PDF. Ya, sering-sering. Baik, kemudian kita tinggal klik kirim. Klik kirim. Oke, sudah pesan terkirim. Terkirim. Kalau mau dibatalkan, klik urungkan. Nah, ini sudah nggak bisa dibatalkan. Oke. Sekarang kita lihat aja di yang terkirim tadi ya. Untuk mengecek lampirannya sudah ada atau belum. Iya. Seperti apa nanti ini Mbak Siti kelas 10 MIPA 3 nanti yang saya kirim email ini nanti bisa membuka email yang baru saya kirim. Oke. Kita tinggal di sini aja. Nah, itu yang tadi kita kirim ya. Iya, diklik. Nah, ini kan ada lampirannya. Ini berupa gambar sama berupa data. Oke, jadi nggak hanya teks yang ada di email itu aja ya? Iya, kalau teks ini akan hanya isinya saja. Ini lampirannya. Oke. Seperti itu. Coba misalnya sekarang lampirannya yang berupa gambar saya buka, tinggal diklik saja. Oh iya.
ini. Oh iya, langsung muncul gitu ya. Kemudian yang berupa file dokumen, Mm. saya kembali, saya klik di sini. Mm. Kemudian saya membuka yang lampiran berupa dokumen, saya klik. Oh oke, jadi ini file dokumen yang tadi dilampirkan Dilampirkan. di apa email yang dikirim tadi ya? Iya, Oke. betul sekali. Jadi ternyata isi dokumennya adalah data siswa ini Oh, aja, iya. hanya nama, kelas, kemudian nomor HP dan alamat lengkapnya. Oke. Jadi ketika kita sudah mengirim pun kita masih bisa mempreview apa yang kita lampirkan tadi ya, Iya, lewat masih di bisa lewat di terkirim iya, tadi. email Oke. terkirim, betul sekali. Berikutnya biasanya kalau sebuah institusi katakanlah perguruan tinggi yang akan kita mau daftar masuk ke perguruan tinggi gitu ya, tentunya kan ini akan dijadikan sebuah bundle file printout begitu. Nah tentunya ini harus di-download dulu. Oh, download dulu. Ya. Jadi kayak seperti ini. Saya ingin menyimpan kedua file ini ya, supaya menjadi file yang tersimpan dalam flash disk atau dalam hard disk begitu. Oke, Kita jadi download. sekarang cara mendownloadnya ya, file attachment yang tadi kita kirim. Ya, setelah dibuka, kemudian diklik misalnya ini. Oke. Kita tinggal mendownload menggunakan perintah ini, unduh. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya download. Ya. Tuh, saya klik unduh begitu. Oke. Nah, sekarang kita tentukan di mana kita menyimpannya. Misalnya kita destinasinya simpan, ya. Iya, destinasinya, tujuannya. Maksudnya kita simpan di dokumen misalnya. Nah, saya taruh di folder dokumen. Nama filenya bisa dirubah atau bisa dibiarkan seperti sama ini. aja. Ya. Oke. Misalnya saya biarkan dulu ya. Kemudian saya simpan. Udah, ini prosesnya mendownload. Selesai. Oke. Satunya lagi misalnya. Boleh? Ini saya balik ya. Ya, yang dulu. ini yang gambar foto ini. Lewat sini juga bisa kok unduhnya. Oh, ternyata ada tombol unduh ya di Iya, situ. di sini juga. Jadi tanpa kita melihat previewnya, kalau di sini kan udah kelihatan gambar kucing gitu ya. Misalnya kita unduh, tinggal diklik. Klik aja, oke. Diklik. Terus tempatnya saya pilih dokumen kayak tadi. Oke. Nah, kemudian nama filenya biar tetap, saja ya. oke. Kemudian saya simpan. Oke. Tadi nyimpannya di dokumen ya, foldernya ya. Ya, di dokumen. Oke. Kita bisa membukanya menggunakan Explorer, Windows Explorer. Betul. Kita masuk ke dokumen. Nah, sekarang kita cari tadi data siswa. Oke, ini data siswa. Ini data siswa dan satunya lagi Kucing. Ini. Oh ya, itu. Coba ya, sekarang saya buka data siswa. Oke, data siswa dibuka. Iya. Klik saja enable jika ingin mengganti data. Oh, kalau mau diedit gitu ya. Diedit ya, klik enable editing. Oke, jadi ini sama persis apa yang kita preview di email tadi ya. Iya. Oke. Oh, warnanya beda. Oh, iya. Kalau di preview mungkin nggak berwarna, mungkin hanya cuma hitam putih gitu. Tapi kalau kita download, kita buka, baru tampilan warnanya. Formatnya udah berubah. Iya, ya. seperti itu. Ini yang dokumen. Kemudian yang kucing, coba. Ini yang kucing. Nah, oke, ya. seperti itu. Jadi begitu Mas Dharma kalau kita bermain-main dengan attachment atau lampiran file. Oke, cukup menarik ya. Jadi seperti itu caranya melampirkan file ke dalam email yang akan kita kirim. Oke, ngomong-ngomong file itu kan punya ini ya, apa besarnya ukuran file ya, ya, ukuran filenya file, itu kan ya. bermacam-macam kan. Ada yang kecil, ada yang ya, besar. ada yang gitu. kecil, ada yang besar. Terus sedangkan di lampiran itu sendiri, lampiran email itu sendiri itu berapa sih maksimal batasan ukuran untuk kita melampirkan file begitu? Baik, kalau di Gmail, kalau di emailnya Google, ya gmail.com itu dibatasi sampai jumlah keseluruhan ukuran file yang akan dikirim itu 25 mega, Mas Dharma. Jadi itu tidak dibatasi satu file ya. Pokoknya katakanlah ada 4 file begitu ya. Kalau dijumlahkan nggak melebihi 25 mega masih oke. Oh, masih oke untuk dilampirkan begitu ya. Kalau lebih dari 25 mega nanti dia akan dialihkan filenya ke Google Drive kita. Oh gitu. Jadi kita nanti di lampiran itu
kayak semacam link gitu ya? Iya, bunyinya hanya link oke, saja, oke. link untuk membuka Google Drive kita. Gitu. Oke, jadi meskipun kalau misalkan kita cuma melampirkan satu file tapi lebih dari 25 mega, larinya langsung ke Google Drive. Oke. Si yang kita kirimi email nanti dia hanya akan mendapatkan linknya. Linknya dari Google Drive. Oke, mungkin bisa lebih jelasnya kita Coba praktekkan saja. Baik. Oke. Tapi saya batasi nanti pada ketika kita mengirim file, melampirkan file yang besar itu dinyatakan tidak bisa terkirim karena ukurannya melebihi gitu aja ya. Kita batasi itu aja. Baik. Sekarang kita simak di layar monitor ini, misalnya saya klik tulis lagi ya. Tetap saja saya mengirimnya ke alamat yang tadi, yaitu Siti Nurlaila ya. Laila. Oke, udah ada di situ Ini. langsung. Kemudian attachment misalnya untuk judulnya attachment. Kemudian isinya tes gitu aja ya, hanya untuk mencoba saja. Tes lebih dari 25 megabyte. Sekarang saya klik lampirkan file. Oke, seperti tadi kita lampirkan dulu. Saya cari ada di local disk D, insya Allah ada ini file yang ukurannya lebih dari 25 mega. Ini sila lihat ukurannya. Nah ini 107 kilobit berarti 107 mega ini. Megabyte. Ya, 107. Ya, betul. 107 mega. Kalau ini yang saya kirim harusnya nanti ditolak, harusnya dilarikan ke Google Drive. Kita jadi coba yang seperti tadi ya. Klik open gitu ya. Nah ini file besar harus dibagikan dengan Google Drive. Jadi nanti file yang akan kita lampirkan itu diupload dulu ke Google Drive, baru dari alamat linknya. Alamat linknya kita dapat di attachment itu. Iya. Alamat linknya nanti akan ditaruh di sini. Oke. Seperti itu ya. Tapi jarang di keseharian kita jarang sampai seperti itu. Bahkan di SNPTN pun biasanya untuk kiriman videonya dibatasi, tidak boleh lebih dari 25 mega. Supaya bisa dilampirkan langsung di email tersebut. Jadi sangat ini ya, cukup mudah juga untuk melampirkan file dengan menggunakan email. Apabila kita ingin mengirim sesuatu atau dokumen kepada orang lain lewat email gitu. Betul sekali, sangat sederhana. Yang ini saya batalkan aja ya. Batalkan aja. Gini saya tutup. Berarti seperti itu Mas Dharma. Jadi apa yang sudah kita bahas hari ini yaitu tentang attachment file atau cara melampirkan file ke dalam email. Jadi kita di pertemuan kali ini cukup banyak membahas tentang attachment file dan banyak juga kita mempraktekkan atau memperagakan tentang apa aja yang bisa dilampirkan di dalam attachment di email itu tersebut. Jadi menurut Bapak Wahyudi sendiri, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi atau bimbingan kali ini? Ya, untuk kesimpulan dari proses bimbingan online kali ini, bahwa attachment file sekarang ini seringkali diperlukan dalam kegiatan interaktif antar masyarakat, apalagi di musim pandemi ini. Jadi model pengiriman berkas secara offline atau dalam sampul di amplop kirim lewat pos atau jasa pengiriman itu sekarang udah mulai kuno ditinggalkan, bergeser ke arah pengiriman data menggunakan email. Melalui media internet yang lebih cepat dan lebih gampang untuk diakses. Seperti itu. Saya harapkan siswa-siswa nanti kalau memang memerlukan pengiriman data menggunakan email sudah tidak bingung lagi. Sudah bisa lah. Nanti kalau lupa bisa dibuka lagi videonya. Seperti itu. Dari Pak Wahyudi mungkin ada tambahan kesan atau pesan-pesan lagi terhadap materi atau untuk anak-anak nanti ke depannya. Baik.
Cukup untuk materi bimbingannya, saya kira sudah cukup. Cuman saya juga pesan kepada seluruh siswa kelas 10, saya berharap kalian semua tetap menjaga kesehatan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi baik dalam kegiatan bimbingan TIK secara tatap muka maupun bimbingan TIK secara daring atau online. Oke, cukup menarik ya pembahasan kita kali ini mengenai attachment file dokumen dan foto ke dalam email ya. Oke, jadi untuk para siswa, apabila kalian masih mempunyai pertanyaan atau ada sesuatu yang belum jelas, kalian bisa memutar ulang video dari materi kali ini, dan juga kalian juga bisa komen di YouTube-nya. Ya. Atau kirim email ke alamat email saya juga bisa. Oke, langsung ke email ke Bapak Wahyudi Iswantono. Oke, sekian mungkin dari kami. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, tetap semangat, tetap produktif walaupun masih pandemi. Saya Dharma Agung Wicaksono Wahyu Putro. Saya Wahyudi Iswantono sebagai narasumber. Oke, kami dari WDS Production pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.